Bab 46, Pertempuran Kota Kekaisaran. Daftar untuk pendaftaran Cosmic Star Academy. Wang Xiaolong bingung. Saat ini, Li Qiang dan beberapa pengawal kediaman Li telah menyusul mereka. Li Qiang lah yang membawa Lilu ke Royal City. Paman, Wang Xiaolong menyapa Li Qiang, berjuang untuk keluar dari pelukan Lilu. Li Qiang memandang Wang Xiaolong dengan penuh arti, tertawa dan berkata, "Xiaolong, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, namun kamu telah tumbuh lebih tinggi. Beberapa bulan terakhir ini, Lilu sangat merindukanmu, ayah, apa yang kamu katakan?" Protes Lilu dengan malu-malu, menghentakkan kakinya beberapa kali. Li Qiang terkekeh, lalu berbalik ke arah Fei Hao, "Salam, Senior Fei Hao. Berita telah menyebar bahwa Fei Hao mengalahkan Patriark Tua Wong Clan Manor, Wong Kide, dalam satu gerakan sehingga mengungkapkan puncak kekuatan Orde ke-10-nya." Tentu saja Li Qiang mendengarnya. Fei Hao sedikit mengangguk, ekspresinya tetap acuh tak acuh. "Xiaolong, apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Jika tidak, mari kita tetap bersama. Bisnis keluarga Li berurusan dengan sutra dan merupakan bisnis yang relatif besar. Jadi, mereka memiliki toko kecil dan halaman tempat tinggal di sini di kota kerajaan. Tapi halaman tempat tinggal mereka sekitar 200 kaki persegi, tidak bisa dibandingkan dengan halaman Tian Xuan milik Wang Xiaolong. Tinggal bersama." Wang Xiaolong menatap Lilu dan menelan ludahnya sebelum menjawab. "Tidak perlu, aku sudah menemukan tempat tinggal." "Oh," Lilu cemberut, merasa kecewa, tetapi dengan cepat sebuah senyuman muncul lagi di wajahnya, menunjukkan dua lesung pipi yang lucu. "Kota kerajaan ini sangat besar, lebih besar dari kota Kabupaten Changlan. Datang. Ayo pergi." Dan melihat-lihat Lilu sudah menarik tangan Wang Xiaolong saat dia mengatakan itu. Lihat sekeliling. Garis hitam muncul di dahi Wang Xiaolong. Tetap saja, pada akhirnya, dia ditarik berkeliling kota oleh Lilu selama lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam kemudian, Wang Xiaolong akhirnya melarikan diri dan kembali ke rumah Marsekal bersama Fei Hao dan 2 penjaga. Wang Xiaolong pergi pagi-pagi sekali, dan sudah sore ketika dia kembali. Di Marshal Mansion, Wang Xiaolong mengundang Marsekal Hao Tian ke halaman rumahnya. "Sovereign," sapa Hao Tian dengan hormat saat melihat Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menunjuk ke kursi di dekatnya dan menunjukkan bahwa Hao Tian dan Fei Hao harus duduk. "Kalian berdua, duduklah." Saat keduanya duduk, Wang Xiaolong berkata kepada Hao Tian, "Saya ingin tahu tentang Cosmic Star Academy." Hao Tian berhenti, dia tidak menyangka Sovereign memanggilnya untuk bertanya tentang Cosmic Star Academy. Lalu, sesuatu terjadi padanya. Cosmic Star Academy adalah akademi elit kerajaan Luotong. Apakah Sovereign ingin mendaftar ke akademi? Segera, Hao Tian memberitahu Wang Xiaolong tentang sejarah Cosmic Star Academy, dan semua yang dia ketahui tentangnya. Dia berbicara selama sekitar 20 menit sebelum bertanya, "Sovereign, apakah Anda ingin mendaftar ke Cosmic Star Academy?" Wang Xiaolong berlatih taktik Asura, dan dia memiliki keterampilan pedang Asura, dan cakar iblis Asura. Oleh karena itu, menurutnya, tidak penting apakah dia masuk ke Akademi Bintang Kosmik atau tidak. Namun ketika Hao Tian bertanya, Wang Xiaolong tidak menyangkalnya. Hao Tian melanjutkan untuk menguraikan, jika Sovereign mendaftar ke Cosmic Star Academy, itu akan membantu latihan Sovereign. Setiap tahun, di Cosmic Star Academy, sebuah kompetisi diadakan antara kelas yang berbeda, kemudian tahun kelas yang berbeda dan akademi secara keseluruhan, dan pemenang tempat pertama setiap tahun memenuhi syarat untuk memasuki Dragon Flame Valley untuk berlatih. Dragon Flame Valley adalah tanah harta karun latihan. Tidak hanya dapat memurnikan tubuh fisik, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat ki pertempuran. Lembah api naga, memurnikan tubuh fisik, dan meningkatkan tingkat pertempuran ki. Wang Xiaolong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat pertempuran ki. Ya, penguasa. Lembah api naga ini memiliki pembuluh darah naga bawah tanah alami, dan itulah alasan mengapa berlatih di lembah api naga dapat memurnikan dan memperkuat tubuh serta meningkatkan kualitas pertempuran ki. Tapi itu hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah urutan ke-10. Setelah Orde ke-10, berlatih di lembah api naga tidak memiliki manfaat yang signifikan, tambah Fei Hao. Vena naga alami.
Cosmic Star Academy sebenarnya memiliki nadi naga alami. Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xiaolong. Meskipun hanya menguntungkan mereka yang berada di bawah urutan ke-10, itu sudah cukup luar biasa. Dan untuk Wang Xiaolong saat ini, keuntungan yang didapat akan sangat besar. Selain itu, tempat pertama setiap tahun kelas dihadiahi dengan dan peringkat pertama tahun pertama, dan roh kelas 4 yang tinggi, peringkat pertama tahun kedua dihadiahi dan roh kelas 5 awal, peringkat pertama tahun ketiga mendapat dan roh kelas 5 menengah, dan terakhir, juara akademi secara keseluruhan mendapat nilai tinggi semangat tingkat 5 dan Hao Tian menjelaskan secara rinci. Semangat 4 tingkat tinggi dan kelas 5 awal, kelas menengah, dan kelas tinggi. Kedua mata Wang Xiaolong membelalak tak percaya, Akademi Bintang Kosmik ini sangat murah hati, bersedia mengeluarkan begitu banyak dan seroh tingkat 5 sebagai hadiah. Spirit dan sekelas 5 di kerajaan Luotong tidak dapat dibeli bahkan jika Anda punya uang. Hati kakek Wong Kide berdarah deras ketika dia memberikan roh tingkat 4 dan yang telah dia simpan selama hampir 20 tahun kepada Wang Xiaolong. Sebaliknya, Wang Xiaolong memberikan dan fundamental harimau naga kepada ayahnya, Wang Peng, dan itu hanya dan roh kelas 4 yang tinggi. Orang yang memenangkan kompetisi akademi secara keseluruhan akan mewakili Akademi Bintang Kosmik kedua Ren Empire Imperial City untuk pertempuran kota kekaisaran, kata Fei Hou. Pergilah ke kota kekaisaran kerajaan Duan Ren untuk pertempuran kota kekaisaran. Keheranan Wang Xiaolong datang dari lubuk hatinya. Benar, setiap tahun, semua murid akademi tempat pertama di bawah pemerintahan kekaisaran Duan Ren akan melakukan perjalanan ke kota kekaisaran untuk bersaing dalam apa yang disebut pertempuran kota kekaisaran. Hao Tian terus berkata, dalam kompetisi, murid yang tampil luar biasa, peringkat dalam 100 pertama, memenuhi syarat untuk mendaftar di Akademi Duan Ren Kota Kekaisaran. Menjadi murid Akademi Duan Ren, dan ini adalah kehormatan besar tidak peduli seberapa bergengsi keluarga atau kerajaan dan di 100 titik itu, dari 11 menjadi 100, para murid diberi hadiah dan roh kelas 6 awal tempat kedua hingga ke-10 dihadiahi dan roh kelas menengah 6 adapun Seng juara, dihadiahi dan roh kelas 6 yang tinggi. Hao Tian sangat bersemangat saat berbicara tentang hadiah yang akan diberikan. Itu roh 6 kelas tinggi dan roh tingkat 6 yang tinggi adalah harta yang sangat didambakan oleh seorang Xiantian seperti dia. Bahkan Fei Hao dipenuhi dengan kerinduan. Dan Wang Xiaolong menelan ludah, terdengar suara gulu. Ibunya, itu dan roh kelas 6 yang tinggi. Jika prajurit Orde ke-10 menelannya, dia mungkin bisa menerobos ke dunia Xiantian. Perlahan, Wang Xiaolong menjadi tenang. Kemudian, Wang Xiaolong bertanya kepada Hao Tian tentang proses pendaftaran dan persyaratan Cosmic Star Academy. Seorang prajurit Hao Tian dapat mendaftar dan dengan usia sovereign, tidak akan ada masalah. Persyaratan dasar adalah berusia 12 tahun ke bawah dan roh bela diri setidaknya harus kelas 9. Jawab Hao Tian. Kelas 9 ke atas. Wang Xiaolong mengerutkan kening, jika perlu untuk memeriksa roh bela dirinya. Bukankah roh bela diri naga kembarnya akan terungkap? Sebenarnya, tidak masalah jika sovereign tidak memiliki roh bela diri kelas 9. Aku bisa mengatur agar sovereign masuk ke akademi, karena Hao Tian belum pernah melihat roh bela diri Wang Xiaolong. Setelah melihat cemberut Wang Xiaolong, dia mengira roh bela diri Wang Xiaolong tidak memenuhi persyaratan. Sebagai satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, dia memiliki kemampuan untuk mengatur seseorang untuk masuk ke Akademi Bintang Kosmik. Babak 47, penguasa tak terkalahkan sepanjang masa. Tidak memiliki roh bela diri kelas 9. Wang Xiaolong mendengarkan kesalahpahaman Marsekal Hao Tian, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, Wang Xiaolong berkata, sebenarnya, semangat bela diri saya tidak mencapai kelas 9. Saya khawatir semangat bela diri saya terungkap. Hao Tian dan Fei Hao saling pandang, yang berdaulat khawatir tentang masalah yang mungkin timbul jika semangat bela dirinya terungkap. Secara umum, bahkan jika dia memiliki roh bela diri tingkat 10, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, bukan? Sementara Hao Tian dan Fei Hao masih bingung,
Tiba-tiba cahaya terang bersinar dari tubuh Wong Xiaolong dan selanjutnya, dua naga kecil, satu hitam dan satu biru melayang di atas kepala Wong Xiaolong. Dua aura menindas yang membuat jantung berdebar menyebar dari mereka dan aura yang bisa menyapu dunia terpancar dari tubuh Wong Xiaolong. Keduanya bingung saat menatap roh bela diri yang melayang di belakang Wong Xiaolong. Tubuh mereka gemetar, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. "Kembar, roh bela diri kembar!" teriak Fei Hao dengan suara gemetar. Roh bela diri Sovereign ternyata adalah roh bela diri kembar yang legendaris. Seekor naga kembar? Roh bela diri kembar berbakat yang luar biasa. Marshal Hao Tian bergetar karena kegirangan, lidahnya tersimpul dan dia mulai bergumam tidak jelas. Surga, roh bela diri kembar yang luar biasa. Ini sebenarnya adalah roh bela diri Sovereign. Baik Hao Tian dan Fei Hao menjadi sangat bersemangat hingga mereka merasa pingsan. Tanpa peringatan, keduanya melompat dari tempat duduk dan bersujud di hadapan Wong Xiaolong. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Mereka memuji kata-kata itu setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, ketenangan dan ketidakpedulian mereka yang biasa hilang dalam kegembiraan mereka. Wong Xiaolong terpana melihat Marsekal Hao Tian dan Fei Hao berulang kali membungkuk sambil meneriakkan slogan. Tanpa bicara, dia tertawa getir di benaknya. Itu hanya roh bela diri kembar berbakat yang luar biasa, apakah kalian berdua harus sangat bersemangat? Kalian berdua, berdiri, kata Wong Xiaolong akhirnya. Tapi, baik Hao Tian maupun Fei Hao tidak berdiri. Marshal Hao Tian berseri-seri dengan gembira, air mata mengalir di matanya saat dia berkata, roh bela diri yang berdaulat, ini adalah berkah surga untuk gerbang Asura kita. Gerbang Asura kita pasti akan bangkit kembali, membangun kembali kejayaan masa lalu kita. Roh bela diri kembar yang luar biasa. Bakat yang langka, belum lagi kekaisaran Duanren atau bahkan seluruh benua angin salju, tidak ada yang memilikinya karena jumlahnya sangat sedikit. Kekaisaran Duanren dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan hingga saat ini, belum ada satupun roh bela diri kembar yang muncul dalam sejarahnya. Fei Hao tidak terkecuali, mengoceh dengan tidak masuk akal pada dirinya sendiri. Butuh 10 menit untuk kegembiraan mereka mereda sedikit sebelum keduanya mau berdiri, tapi mereka masih belum sepenuhnya tenang. Masalah tentang roh bela diri saya tidak boleh bocor. Wong Xiaolong mengingatkan saat Hao Tian dan Fei Hao berdiri. Berdaulat, yakinlah. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang roh bela diri Sovereign. Fei Hao dan Hao Tian sekali lagi berlutut untuk bersumpah. Wong Xiaolong mengangguk, dia mengungkapkan rahasia ini karena dia mempercayai mereka karena Fei Hao dan Hao Tian benar-benar setia pada gerbang Asura. Wong Xiaolong menyuruh mereka untuk bangkit dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya tingkat roh bela diri kembar saya? Hao Tian dan Fei Hao tercengang dan saling bertukar pandang, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Beberapa waktu berlalu sebelum Hao Tian akhirnya membuka mulutnya, berkata dengan serius, secara umum, roh bela diri naga hitam dinilai 10. Namun, dari apa yang saya lihat, naga hitam ini berbeda dari naga hitam biasa. Naga hitam Sovereign seharusnya merupakan variasi dan untuk naga biru, tidak ada catatan tentang itu, tidak ada catatan. Wong Xiaolong tercengang. Ya, penguasa. Di benua angin salju, belum pernah ada waktu di mana roh bela diri naga biru muncul sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat menentukan tingkat naga biru Sovereign, saya dapat mengatakan bahwa naga biru jauh lebih kuat daripada naga varian hitam, kata Hao Tian. Wong Xiaolong terkejut, roh bela diri naga biru tidak pernah muncul di benua angin salju. Apakah ini berarti naga birunya unik, satu-satunya? Kemudian Wong Xiaolong mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang roh bela diri naga hitam. Beberapa saat kemudian, Hao Tian dan Fei Hao pergi. Setelah keduanya pergi, Wong Xiaolong tetap duduk di taman merenung. Meskipun dia tidak dapat menentukan tingkat roh bela dirinya, dia dapat memastikan bahwa itu di atas kelas 12. Wong Xiaolong kemudian memikirkan pertempuran kota kekaisaran Duanren, dan perselisihan internal gerbang Asura, dan pada akhirnya, Lilu terlintas di benaknya.
Lebih baik tidak terlalu memikirkan hal-hal ini, lebih baik berlatih lebih keras. Wang Xiaolong berdiri, dia ingin menerobos ke urutan ke-6 sebelum mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik. Wang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tempat tidur batu giok yang dingin. Dia duduk di tempat tidur dan mulai menjalankan taktik Asura sementara naga kembar muncul di belakangnya, melahap aura spiritual dunia bawah yang muncul. Battle Ki meraung di meridian dan pembuluh darahnya dan menabrak penghalang urutan ke-6. Situasi berlanjut seperti ini seiring berjalannya waktu tanpa pemberitahuan. Kemudian, entah dari mana, sebuah retakan yang menyerupai suara cangkang telur pecah yang hanya bisa didengar oleh Wang Xiaolong memecah kesunyian. Kegembiraan terlihat jelas di mata Wang Xiaolong. Terobosan orde ke-6. Pertempuran Ki mengalir ke meridian yang lebih luas dalam gelombang melalui tubuh, membanjirinya dengan pertempuran Ki yang lebih tebal. Malam berlalu. Wang Xiaolong keluar dari kamarnya, melakukan pemanasan ringan, dan menuju ke taman. Telapak tangannya tiba-tiba membentur tiang besi, dan penyok 1 inci dengan cetakan telapak tangannya muncul di pancang besi, membuatnya bergetar tanpa henti. Setelah maju ke orde ke-6, Ki pertempuran Wang Xiaolong sekarang setara dengan selusin batu, dan kekuatan masing-masing telapak tangan mencapai 2000 jin. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa ketika telapak tangannya menyerang, kekuatan ledakan ototnya lebih tinggi dari sebelumnya dan jauh lebih kencang. Untuk menguji kekuatan dan kekuatannya setelah maju ke urutan ke-6, Wang Xiaolong melompat, bilah kembar muncul di tangan Wang Xiaolong, dan dia mengayunkannya. Segudang sinar pedang berubah menjadi badai hujan dahsyat yang mendominasi halaman, angin bersiul sekeras guntur. Meskipun demikian, hal yang aneh adalah bahwa meskipun seluruh pekarangan berada di daerah badai, rumput dan bunga tidak terpengaruh, membuat orang berpikir bahwa serangan itu tidak mempengaruhi tanah. Setelah serangan pertama, Wang Xiaolong mengayunkan serangan kedua, kali ini segudang lampu pedang menjadi gerimis dan setiap tetes seukuran lalat kecil. Tanpa benar-benar fokus, sulit untuk mendengar suaranya. Latihan beberapa bulan terakhir telah meningkatkan pemahamannya, membuat pemahaman tentang air mata Asura semakin meningkat. Dia mengulangi rutinitas ini dan 2 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir ini, Wang Xiaolong tidak sekalipun meninggalkan halaman. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berlatih taktik Asura, kitab suci metamorfosis tubuh, dan air mata Asura. Pada hari ketiga, Marshal Hao Tian datang menemui Wang Xiaolong dengan membawa surat rekomendasi untuk Cosmic Star Academy. Dia tinggal sebentar, menyoroti hal-hal yang perlu diperhatikan Wang Xiaolong dan kemudian mengatur pengawal yang sama untuk mengikuti Wang Xiaolong dan VIHO ke Akademi Bintang Kosmik untuk pendaftaran. Cosmic Star Academy terletak di sebelah utara pusat Royal City, tidak terlalu jauh dari Marshal's Mansion. 1 jam kemudian, kelompok berempat tiba di gerbang Cosmic Star Academy yang besar. Yang membuat Wang Xiaolong tertekan adalah saat dia tiba, dia bertemu dengan kelompok Lilu yang ada di sana karena alasan yang sama. "Xiaolong!" seru Lilu ketika dia melihat Wang Xiaolong di gerbang, dan seperti yang dia lakukan hari sebelumnya, dia berlari ke pelukannya. Bab 48, kualifikasi dicabut. Lilu memeluk Wang Xiaolong, menyebabkan orang-orang di dekatnya melihat mereka. Meski secara penampilan keduanya adalah anak berusia 9 tahun, namun dengan banyaknya orang yang memperhatikan mereka, dia masih merasa sedikit malu. "Paman." Wang Xiaolong menyapa Li Chang yang datang di belakang Lilu, sambil mencoba memisahkan dirinya dan membuat jarak dari Lilu. Gadis ini sepertinya kecanduan memeluknya karena setiap kali dia melihatnya, sepertinya perlu untuk memeluknya setidaknya sekali. Yang paling membingungkan bagi Wang Xiaolong adalah sikap Li Chang sebagai seorang ayah. Mengapa dia tidak membatasi putrinya? Li Chang tersenyum dan mengangguk tepat ke arah Wang Xiaolong sebelum berbalik ke arah VIHO, dengan hormat menyapanya. Mereka sudah bertemu sehari sebelumnya, oleh karena itu, setelah salam singkat, mereka berjalan bersama ke gerbang Akademi Bintang Kosmik sampai mereka tiba di lapangan besar yang diaspal dengan batu yang jarang terlihat, batu cahaya bintang. Starlight Stones mengandung jejak energi spiritual dan berdiri di dekatnya memberi energi pada seseorang.
Setiap keping batu cahaya bintang bernilai 1000 emas. Dalam kotak sebesar itu, ada berapa batu cahaya bintang? Akademi Bintang Kosmik ini sangat kaya dan berpengaruh. Sudah banyak orang berkumpul di alun-alun besar, beberapa ratus jumlahnya, dan mereka semua datang untuk pendaftaran akademi. Wang Xiaolong dan yang lainnya melihat sekeliling, lalu menuju ke tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat pendaftaran, mereka melihat bahwa penanggung jawab penerimaan adalah seorang wanita berusia 20 tahun dengan alis melengkung dan mata phoenix. Begitu putih kulitnya sehingga tampak transparan sampai ke tulang, dia menakjubkan. Dengan temperamen dingin. "Halo guru, kami datang untuk mendaftar." Lilu berjalan ke arahnya dan berkata, lesung pipinya yang lucu terlihat saat dia tersenyum manis. Si Ong Meiki mendenak, melihat lesung pipi Lilu yang menggemaskan, wajahnya yang dingin sedikit mengendur. Dengan senyum tipis dia mengangguk dan bertanya, "Nama, umur?" Lilu menjawab semuanya dengan baik. Setelah mencatat semuanya, si Ong Meiki memberi Lilu token kayu lalu menyuruh Lilu pergi ke aula dalam untuk menguji semangat bela diri dan prosedur lainnya. Meskipun menyatakan persyaratan semangat bela diri tingkat 9 ke atas dan berusia di bawah 12 tahun, masih ada penilaian tambahan yang harus diambil. Menerima token kayu, Lilu berdiri di satu sisi untuk menunggu Wang Xiaolong. Pada titik ini, Wang Xiaolong berjalan dan menarik surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada si Ong Meiki. Melihat bahwa Wang Xiaolong mengeluarkan surat rekomendasi, sikap ramah yang dia tunjukkan dengan Lilu menghilang ke udara tipis dan digantikan dengan ekspresi dingin. Ketidaksukaan dan penghinaan terpancar dari matanya, dia membenci jenis siswa yang belum memiliki bakat roh bela diri kelas 9, bersikeras untuk mendaftar ke Akademi Bintang Kosmik, mengandalkan koneksi keluarga mereka untuk mendapatkan rekomendasi untuk pendaftaran istimewa. "Nama, usia?" bentak si Ong Meiki. "Wang Xiaolong, 9,5 tahun." Wang Xiaolong menjawab. Si Ong Mei dengan kasar mencatat informasi itu, dan mengeluarkan piring seukuran 2 ibu jari, dengan cahaya bintang berkelap-kelip dan melemparkannya ke lantai, berkata, "Ini token siswa Anda." Pelat siswa yang berkelap-kelip jatuh tepat di samping kaki Wang Xiaolong, sangat jelas bahwa token itu tidak jatuh secara tidak sengaja. Melihat ini, Fei Hao dan kedua penjaga menjadi marah, tetapi saat mereka hendak melangkah maju, Wang Xiaolong menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Baru pada saat itulah ketiganya bertahan dan menahan diri. Fei Hao mengambil token siswa. Sejak si Ong Meiki melempar token muridnya ke lantai, Wang Xiaolong tidak lagi cenderung bersikap sopan dengan orang seperti itu. Suaranya terdengar dingin ketika dia bertanya, "Di mana saya membayar biayanya?" Si Ong Meiki membalas dengan dingin, "Apakah kamu bodoh?" tanda seru. "Tidak bisakah kamu menemukan orang lain untuk bertanya? Kurang ajar." Ketika Fei Hao mendengar si Ong Meiki benar-benar berani menghina yang berdaulat sebagai orang bodoh, suasana menindas orde ke-10-nya langsung dilepaskan. Si Ong Meiki mengernyit sejenak menyadari bahwa Fei Hao adalah prajurit orde ke-10 akhir puncak, tetapi bukannya takut, dia tertawa dingin, "Ingin membuat masalah di sini?" Mengatakan itu, si Ong Meiki keluar semua, dan semangat bela dirinya muncul di udara di belakangnya. Semangat bela diri si Ong Meiki sebenarnya adalah kupu-kupu. Tapi, kupu-kupunya bukan tipe yang umum. Miliknya memiliki 8 sayap berwarna emas perak dan lingkaran warna mengelilingi seluruh tubuhnya. Kupu-kupu 7 warna. Ini di luar dugaan Wang Xiaolong. Kupu-kupu pelangi adalah sejenis roh bela diri yang langka, meskipun itu adalah roh bela diri kelas 9, itu dianggap rata-rata. Roh bela diri dari kelas yang sama diklasifikasikan lebih lanjut menjadi klasifikasi rata-rata, atas, dan puncak. Pada saat ini, dari arah alun-alun yang berbeda, 3 siluet terbang ke lokasi Wang Xiaolong dengan kecepatan tinggi dan segera, ketiga sosok itu muncul di depan mereka. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang mirip dengan si Ong Meiki, seragam guru Cosmic Star Academy. Rupanya orang yang baru tiba itu juga guru akademi. Salah satu dari ketiganya memiliki celah vertikal di dahinya yang mirip dengan mata ketiga, menambah pesona jahat. Sesampainya di lokasi, celah di dahinya bergerak sambil menoleh ke arah si Ong Meiki, bertanya, "Meiki, apa yang terjadi?" Saat pertanyaannya berakhir, tatapannya tertuju pada Fei Hao.
Si Ong Meiki terbakar dengan amarah menatap Wong Xiaolong dan Fei Hao, hanya sampah seorang siswa dengan surat rekomendasi yang mengandalkan latar belakang keluarga untuk menimbulkan masalah. Sampah dengan surat rekomendasi. Mengandalkan pengaruh keluarga. Menyebabkan masalah. Wajah Wong Xiaolong langsung menjadi dingin. Awalnya, dia menganggap wanita ini tidak menyenangkan, tetapi sekarang berubah menjadi sangat tidak suka, bahkan jika Wong Xiaolong mendaftar ke akademi dengan surat rekomendasi dan bukan melalui penilaian, ini adalah masalah akademi, wanita jelek ini tidak memiliki wewenang untuk ikut campur, dia hanya seorang guru. Dengan mencoba melampiaskan ketidakpuasannya padanya, wanita ini memilih mangsa yang salah. Oh, jadi sia-sia saja siswa yang membawa surat rekomendasi, nak. Jika kamu mencoba membuat masalah kamu menemukan tempat yang salah. Mengapa Anda tidak melihat sekeliling dan menyadari di mana Anda berdiri pria itu? Song Yuan membentak Wong Xiaolong, dan melanjutkan dengan nada dingin, sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Guru Siong, dan kami akan memaafkan masalah ini, jika tidak. Mereka yang datang untuk mendaftar dengan rekomendasi biasanya memiliki latar belakang yang kuat, oleh karena itu menurut Song Yuan hanya menghukumnya dengan memintanya berlutut dan meminta maaf atas tindakannya sudah sangat toleran dan murah hati. Kalau tidak, dia akan mencabut kualifikasi anak ini dan menyuruh mereka pergi. Berlutut dan meminta maaf. Ketika Fei Hao dan kedua penjaga mendengar bahwa pria itu ingin Wong Xiaolong berlutut dan meminta maaf, kemarahan mereka melonjak, dan pada titik ini, Wong Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Song Yuan. Menunjuk si Ong Meiki, dia mencibir sinis, aku juga memberimu dan perempuan ini pilihan, berlutut dan minta maaf padaku, atau yang lain tanda seru. Cahaya dingin dan tajam bersinar di mata Wong Xiaolong. Karena kedua orang ini dia dan memberinya masalah, dia akan mengabulkan keinginan mereka. Hanya karena tidak ada yang berani melakukannya di masa lalu bukan berarti tidak ada yang berani melakukannya di masa depan. Saat ini, mereka yang datang untuk mendaftar bersama keluarganya sudah mengerumuni mereka. Mendengar Wong Xiaolong ingin dua guru berlutut dan meminta maaf, terengah-engah kaget bergema di antara kerumunan. Kakak ini terlalu hebat. Si Ong Meiki dan Song Yuan terkejut tanpa alasan, wajah mereka menjadi merah dan menjadi ungu karena marah, sia-sia mengandalkan surat rekomendasi untuk mendaftar begitu kurang ajar, dan berani menyuruh mereka untuk berlutut dan meminta maaf padanya sebagai gantinya. Si Ong Meiki itu menunjuk ke arah Wong Xiaolong, dadanya yang menggairahkan naik dan turun saat dia berteriak, aku mencabut kualifikasimu sekarang juga, keluar dari sini dengan ketiga budakmu. Wong Xiaolong mencemooh, Anda ingin mencabut kualifikasi saya? Seorang guru biasa sepertimu tidak berhak melakukannya. Apa yang dikatakan Wong Xiaolong adalah fakta, hanya kepala sekolah yang berhak mencabut pendaftaran siswa yang mendaftar melalui surat rekomendasi. Babak 49, seharusnya dipenggal. Anda. Xing Meiki sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana membalas. Menurut peraturan akademi, hanya wakil kepala sekolah ke atas yang berhak mencabut penerimaan siswa khusus seperti Wong Xiaolong. Dia telah mengucapkan kata-kata itu dengan marah, melupakan detail yang satu ini. Song Yuan, bagaimanapun, mendengus dan membantah kata-kata Wong Xiaolong, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk membatalkan kualifikasi Anda, kami memiliki hak untuk mengusulkan dan menuntut diskualifikasi Anda. Selain itu, Anda membuat masalah di akademi, dan kami para guru berhak menahan dan menyerahkan Anda ke balai disiplin. Setelah Song Yuan mengatakan bagiannya, cahaya terang bersinar darinya saat Song Yuan melepaskan semangat bela dirinya. Dan semangat bela dirinya adalah sebuah gunung. Sebuah gunung hitam segitiga yang memiliki 3 mata. Gunung hitam bermata 3. Seperti roh bela diri Sungai Perak Fei Hao, Gunung Hitam bermata 3 juga merupakan roh bela diri berdasarkan alam. Sungai Perak Fei Hao adalah variasi dari sungai alami, dan Gunung Hitam bermata 3 lahir dari gunung variasi. Song Yuan segera mengubah jiwanya setelah melepaskan roh bela dirinya, tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi hitam dan dia menyerang Wong Xiaolong. Meskipun Song Yuan mengatakan dia ingin menahan Wong Xiaolong, serangannya cukup kuat untuk membunuh Wong Xiaolong dan kemungkinan besar, Xiaolong akan lumpuh bahkan jika dia lolos dari kematian. Menghadapi ini,
Wang Xiaolong menjadi semakin dingin, dan kata-kata itu perlahan keluar, bunuh dia. Ya, Chuan muda. Fei Hao telah menunggu instruksi ini dari Wang Xiaolong, mengakui dengan lantang. Dia melepaskan semangat dan jiwa bela diri Silver River-nya yang berubah, meninju keluar, bertemu lawan secara langsung. Dua penjaga dari Mars House Mansion bertarung melawan Xiong Meiki dan dua guru lainnya. Ledakan. Ledakan pelangent bergema saat serangan Zhong Yuan dan Fei Hao bertabrakan, dan Zhong Yuan terlihat terhuyung mundur, armor hitam yang melindunginya meredup. Kamu, puncak Orde ke-10. Zhong Yuan terperangah melihat Fei Hao. Sebelumnya, apa yang diungkapkan Fei Hao adalah atmosfer awal prajurit Orde ke-10 yang membuat Zhong Yuan berpikir bahwa Fei Hao hanyalah beberapa Orde ke-10 umum. Dia tidak akan pernah membayangkan Fei Hao menjadi Orde ke-10 akhir. Seorang prajurit dengan semangat bela diri Sungai Perak di puncak Orde ke-10 akhir. Di Akademi Bintang Kosmik, ada beberapa prajurit Orde ke-10 tetapi puncak Orde ke-10 akhir langka. Dan karena dia adalah seorang guru tahun ketiga, dia hanya seorang Orde ke-10. Fei Hao mengabaikan ekspresi kaget Zhong Yuan. Setelah dia menangkis Zhong Yuan dengan pukulan pertama, Fei Hao muncul kembali di depannya dalam sekejap mata, dan menyerang lagi, tinju penghancur hati. Jejak tinju besar menembus jarak, ruang retak dari kekuatan. Wajah penuh ketakutan, Zhong Yuan mengertakkan gigi, dan kekejaman bersinar di matanya, celah vertikal di dahinya tiba-tiba terbelah terbuka memperlihatkan mata hitam yang menonjol. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri Zhong Yuan. Mata jiwa ilahi. Sebuah cahaya hitam pekat meledak dari mata ketiga di dahi Zhong Yuan dan cahaya hitam berkumpul menjadi bola mata besar berwarna hitam yang memancarkan atmosfer menakutkan yang kuat, menyebabkan semua orang menggigil tanpa sadar. Mata hitam yang terbentuk dari cahaya hitam bertabrakan dengan tinju Fei Hao. Ledakan. Dalam tabrakan tersebut, bola mata hitam terus-menerus mengeluarkan ledakan suara yang meledak di udara. Gelombang tumbukan yang kuat mengguncang dan memukul mundur Zhong Yuan. Fei Hao juga terhuyung ke belakang. Otaknya berdengung dengan suara yang tidak akan hilang dan semuanya menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan bola mata hitam besar yang menatapnya. Sementara Zhong Yuan terhuyung-huyung, perhatiannya tertuju pada Fei Hao dan ketika dia melihat mata Fei Hao yang hilang dan bingung, seringai dingin muncul di wajahnya. Disinilah kemampuan roh bela dirinya memiliki keuntungan, ia memiliki kemampuan untuk secara diam-diam memengaruhi tubuh musuh yang menyebabkan mata mereka melihat ilusi. Kilatan kejam melintas di mata Zhong Yuan, tanpa membuang waktu, Zhong Yuan terbang ke Fei Hao mempersiapkan serangan berikutnya, satu jari diarahkan ke pelipis Fei Hao. Gaya jari menusuk. Badut Ki berputar dengan ganas di sekitar jari Zhong Yuan, menciptakan pusaran sidik jari saat bergerak lebih dekat ke kuil Fei Hao. Tiba-tiba, Fei Hao yang tersesat dan bingung menjadi tajam dan fokus. Cahaya tajam berkedip di mata Fei Hao. Roh bela diri Sungai Perak melilit Fei Hao dan dengan setiap putaran, Sungai Perak melebar. Mata jiwa ilahi. Sekarang, giliranku untuk membiarkanmu melihat kemampuan roh bela diriku. Fei Hao menyeringai merendahkan di wajahnya saat Sungai Perak dengan cepat meningkatkan kekuatan 5 kali lipat, mematahkan serangan masuk Zhong Yuan. Zhong Yuan menjerit, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, jatuh ke alun-alun. Para siswa yang berkerumun untuk menonton sudah melarikan diri jauh ke 4 arah melihat Zhong Yuan dikalahkan oleh Fei Hao di depan mata mereka. Semuanya membatu di tempat dan keheningan memenuhi alun-alun besar itu. Hati Li Qiang dan Li Lu bergetar menyaksikan adegan ini. Li Qiang kaget karena surat rekomendasi di tangan Wang Xiaolong, tak perlu dikatakan lagi, surat rekomendasi ini tidak mungkin berasal dari Patriark Tua Wong Clan Manor. Belum lagi Old Manor Lord, bahkan orang terkuat di Kabupaten Changlan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk Cosmic Star Academy. Li Qiang terkejut dengan kekuatan Fei Hao, tetapi lebih dari itu, Wang Xiaolong sebenarnya memerintahkan Fei Hao untuk melukai guru Akademi Bintang Kosmik. Ah! Ini adalah Akademi Bintang Kosmik. Apa cadangan Wang Xiaolong? Selanjutnya, sejak kapan Wang Xiaolong memiliki 2 prajurit Orde ke-9 lagi tanda seru? Ini karena kedua penjaga itu mengenakan pakaian rakyat jelata, bukan seragam biasa mereka.
Jadi, tidak ada yang tahu keduanya berasal dari Mars House Mansion. Di dekatnya, si Ong Meiki yang bertarung melawan dua penjaga melihat akhir yang menyedihkan dari Zhong Yuan, tertegun. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zhong Yuan gemetar saat dia merangkak, matanya membelalak ketakutan menatap Fei Hao, penguatan roh bela diri. Memperkuat roh bela diri adalah salah satu kemampuan bawaan terkuat, dan Zhong Yuan tidak menyangka roh bela diri Fei Hao memiliki keterampilan khusus ini. Dan pada titik ini, dari kejauhan, selusin atau lebih sosok bergegas mendekat, dengan siulan di belakang mereka saat aura mereka meledak, membuat mereka kewalahan di alun-alun. Wang Xiaolong berbalik dan melihat selusin sosok terbang dan pandangannya menyempit. Pakar Cosmic Star Academy akhirnya tiba. Perhatian Wang Xiaolong tertuju pada orang yang paling terkemuka di mana aura terkuat berasal dari seorang lelaki tua berusia 60-an. Aura orang tua ini sedikit lebih kuat dari Fei Hao tapi jauh lebih lemah dari Hao Tian. Dia harus menjadi prajurit Orde ke-10 akhir puncak perbatasan yang menunggu untuk menerobos ke Xiantian. Wakil Kepala Sekolah. Melihat orang yang datang, Zhong Yuan berteriak kegirangan. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan yang dirasakan Xiong Meiki saat dia memanggil, "Ayah! Ayah!" Wakil kepala sekolah sebenarnya adalah ayah beruang betina itu? Wang Xiaolong sedikit tersentak, dan Fei Hao juga sedikit terkejut dengan kejadian ini. Saat ini, semua orang telah berhenti berkelahi, kedua penjaga mundur di samping Wang Xiaolong. Pakar Xiong Chiu dan Cosmic Star Academy tiba, melihat sekeliling dan melihat Zhong Yuan yang terluka parah, mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang terjadi? Zhong Yuan belum membuka mulutnya ketika Xiong Meiki bergegas maju dan berkata, "Ayah, sampah dengan surat rekomendasi ini membawa pengawalnya ke akademi kami untuk membuat masalah. Pemborosan yang tidak berguna seperti ini, Anda benar-benar harus mencabut kualifikasinya." Oh, si Ong Chiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Wang Xiaolong. Akademi Bintang Kosmik telah ada di sana selama lebih dari 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani membuat masalah di akademi ini. Wakil kepala sekolah mencabut kualifikasi pendaftarannya saja sudah membuat mereka terlalu ringan. Zhong Yuan menyela saat ini, menatap Fei Hao dengan penuh kebencian. Orang ini melukai guru akademi sehingga dia harus dipenggal. Kalau tidak, siapapun bisa datang dan membuat masalah di akademi. Babak 50, berani menyakiti tuan muda. Setelah Zhong Yuan selesai berbicara, si Ong Meiki dengan penuh semangat menambahkan, "Benar, ayah. Pemborosan ini pantas mati. Dan bukan hanya dia, 3 penjaga di belakangnya juga. Dia hanyalah pemborosan yang mengandalkan latar belakang keluarganya untuk masuk ke akademi." Setelah mengatakan ini, si Ong Meiki kemudian menunjuk ke arah Wang Xiaolong, menambahkan mereka semua harus ditahan, biarkan tetua keluarga mereka datang ke sini secara pribadi untuk menjemput mereka dan secara terbuka meminta maaf kepada akademi kami. Mendengarkan ini, Wang Xiaolong mencibir tetapi tetap diam. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan ayah beruang hitam betina, si Ong Meiki. Ekspresi Xiong Chiu tetap tenang saat dia melihat ke arah Wang Xiaolong dan 3 orang bersamanya saat dia mendengarkan penjelasan putrinya dan Zhong Yuan. Akhirnya, Xiong Chiu berkata kepada putrinya, "Bawakan aku surat rekomendasinya." Xiong Meiki agak terkejut tapi tetap saja, dia dengan patuh mengeluarkan surat rekomendasi itu. Xiong Chiu mengambil surat rekomendasi itu dan ketika dia melihat tanda kecil di bagian bawah surat itu, matanya menyipit. Tanpa ragu, surat ini dikeluarkan oleh kepala sekolah. Di setiap gelombang siswa baru, hanya 10 surat rekomendasi yang dialokasikan dan semuanya ditangani olehnya, Xiong Chiu, tapi kali ini ada pengecualian. Kepala sekolah yang di masa lalu tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti itu, sebenarnya meminta surat darinya 2 hari yang lalu. Dan surat rekomendasi si kecil ini dikirim langsung oleh kepala sekolah. Sejak kepala sekolah mengeluarkan surat tersebut, dia tidak berhak menangani masalah ini, karena pemborosan ini datang dengan surat rekomendasi kepala sekolah, dia hanya bisa menyerahkan masalah itu kepada kepala sekolah. Xiong Chiu menyimpan surat itu dan setelah beberapa pemikiran cepat, dia berkata kepada Wang Xiaolong, "Anak kecil, selama kamu dan ketiga penjagamu meminta maaf, aku akan melupakan masalah ini dan tidak melanjutkannya lebih jauh."
lupakan dan jangan mengejar. Semua orang yang hadir menjadi kosong, tidak dapat mempercayainya. Seorang guru Cosmic Star Academy terluka, namun permintaan maaf saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah, tanda seru. Ayah, kamu. Si Ong Meiuki sangat cemas sehingga dia mengatakan kata-kata itu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, si Ong Chiu melambaikan tangannya padanya, berkata, cukup, jangan katakan lagi. Kata-kata yang akan dikatakan si Ong Meiuki tercekat di tenggorokannya dan tidak memiliki suara tersisa dalam masalah ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap belati ke arah Wang Xiaolong dengan kejam. Semua orang mengira Wang Xiaolong hanya akan meminta maaf secara terbuka, tetapi yang dia katakan adalah, mengapa kita harus meminta maaf? Saya ingin mereka meminta maaf kepada saya. Jarinya menunjuk si Ong Meiuki. Apa? Kata-katanya bergema di alun-alun, mengejutkan para penonton saat mereka memandang Wang Xiaolong dengan takjub. Mungkinkah anak ini gila? Apakah dia tidak mengerti arti di balik kata-kata yang baru saja diucapkan oleh wakil kepala sekolah? Apa katamu? Ingin kami meminta maaf, tanda seru. Si Ong Meiuki hampir meledak karena marah. Dia sudah tidak puas ketika ayahnya hanya meminta mereka untuk meminta maaf. Tidak hanya itu, pihak lain masih bertindak seperti sebelumnya, malah ingin mereka meminta maaf. Ayah, kamu sudah melihatnya sendiri. Pemborosan ini sama sekali tidak membuat Cosmic Star Academy di matanya. Seru si Ong Meiuki saat dia berbalik ke arah si Ong Chiu, hampir berteriak. Si Ong Chiu mengawasi Wang Xiaolong sepanjang waktu, wajahnya menunjukkan ekspresi muram. Sampah yang mendapat surat rekomendasi kepala sekolah ini terlalu tumpul, tidak tahu kapan harus mundur. Dia sangat murah hati dengan membiarkan pihak lain menyelesaikan masalah hanya dengan permintaan maaf, sehingga memberikan wajah kepala sekolah. Namun, bocah ini menginginkan kaki setelah diberi 1 inci. Wang Xiaolong menyeringai, dan matanya yang dingin tertuju pada si Ong Meiuki. Kamu telah berulang kali mengatakan bahwa aku sia-sia, bahwa kami datang untuk membuat masalah, karena begitulah adanya, keluarkan bola dunia rekaman alun-alun. Biarkan semua orang melihat bagaimana sebenarnya kami menyebabkan masalah. Bola dunia perekam adalah alat yang digunakan untuk mensurvei dan merekam gambar, dan di kotak besar seperti ini di bawah Cosmic Star Academy, pasti ada beberapa yang ditempatkan di sekeliling kotak. Ekspresi si Ong Chiu menjadi dingin. Pergilah, bawa globe rekaman lapangan. Ya, wakil kepala sekolah. Salah satu guru mengakui dengan hormat dan bergegas pergi. Dia segera kembali, memegang sesuatu yang tampak mirip dengan bola kristal di tangannya. Mainkan dunia rekaman, kata Xiong Chu. Guru yang sama memanggil ki pertempuran dan mengirimkannya ke dunia rekaman. Dalam beberapa saat, gambar bergerak diproyeksikan di udara dan dari gambar tersebut, apa yang terjadi sebelumnya dapat terlihat dengan jelas. Pertama, itu menunjukkan si Ong Meiuki melemparkan piring siswa Wang Xiaolong ke lantai, diikuti oleh Zhong Yuan bergegas bersama dengan 2 guru, dan pada saat kedatangan, menyuruh Wang Xiaolong untuk berlutut dan meminta maaf. Selanjutnya, Zhong Yuan menyerang Wang Xiaolong dan akhirnya dilukai oleh VIHOU yang melindungi Wang Xiaolong. Si Ong Meiuki dan Zhong Yuan tampak lebih suram saat gambar melintas. Siswa dan keluarga mereka berkumpul dari segala penjuru saat kebenaran terungkap dengan sendirinya di depan mata mereka, dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Menonton gambar yang mengulangi kejadian itu, ekspresi suram si Ong Chiu berangsur-angsur berubah cemberut. Setelah tayangan ulang berakhir, Wang Xiaolong mencibir dan berkata, kami tidak membuat masalah, namun Anda menuduh kami. Yang disebut guru itu ingin membunuhku dan pengawalku membalas sebagai pembelaan. Apakah ini disebut membuat masalah? Haruskah saya berdiri di sini dan membiarkan dia membunuh saya atas nama tidak membuat masalah? Dia bertanya sambil menunjuk 1 jari ke Zhong Yuan. Zhong Yuan ingin menghindari masalah tersebut dan tidak tahu bagaimana menanggapinya, sehingga rasa malunya berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Perhatian Wang Xiaolong tertuju pada si Ong Chiu saat dia berkata, sekarang semuanya sudah sejelas hari ini, dan rekamannya dengan jelas menunjukkan bahwa bukan kita yang memulai ini, mengapa kita yang harus meminta maaf? Atau apakah Anda mengatakan kami harus meminta maaf hanya karena mereka adalah guru akademi? Si Ong Chiu pendiam. Ayah. Si Ong Meiuki ingin membenarkan tindakannya, tetapi dia dipotong oleh si Ong Chiu yang berteriak,
tahan lidahmu. Si Ong Chiu menoleh untuk melihat Wong Xiaolong, dan berkata, anak kecil, bagaimana dengan ini, pendaftaran dan biaya sekolahmu untuk tahun ini dibebaskan. Dan kami akan menganggap masalah ini selesai, pendaftaran dan biaya kuliah semua dibebaskan. Para siswa baru tercengang, pandangan mereka mengarah ke Wong Xiaolong. Melukai seorang guru akademi tidak hanya baik dan keren, dia bahkan membebaskan semua biaya. Menatap lurus ke arah Si Ong Chiu, Wong Xiaolong perlahan menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada Fei Hao dan kedua penjaga itu, ayo pergi. Keempatnya meninggalkan alun-alun akademi. Menyaksikan siluet surut Wong Xiaolong, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Si Ong Chiu tidak mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya melintas dan menghilang dari alun-alun. Dengan demikian, kerumunan secara bertahap bubar. Di salah satu kamar Cosmic Star Academy, Si Ong Chiu sedang duduk, jejak cahaya bintang yang lembut berkilauan dari tubuhnya. Suasana ruangan besar itu menyesakan, membuatnya sulit bernapas. Si Ong Meiki dan Zhong Yuan telah lama berdiri di belakang Si Ong Chiu, tetapi mereka tidak berani berbicara. Surat rekomendasi si kecil itu berasal dari kepala sekolah, kata Si Ong Chiu tiba-tiba setelah lama terdiam. Si Ong Meiki dan Zhong Yuan terkejut, dikirim oleh kepala sekolah. Ini. Yah, kalian berdua bisa pergi. Si Ong Chiu berbicara lagi. Ketika Si Ong Meiki ingin mengatakan sesuatu, Zhong Yuan menarik lengan bajunya, matanya memberi isyarat agar dia tidak melakukannya. Zhong Yuan memberi hormat dalam diam, berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat meninggalkan Akademi Bintang Kosmik, Wong Xiaolong kembali ke istana Tian Xuan alih-alih kembali ke istana Marsekal. Sesampainya di rumah Tian Xuan, Wong Xiaolong melihat-lihat, setelah 2 hari dibersihkan, rumput liar yang tumbuh di sepanjang koridor dan debu kamar sudah tidak ada lagi. Wong Xiaolong memerintahkan Basman Boli untuk mengumpulkan ke-16 budak dan menanyakan tentang masalah rumah besar. Setelah itu, dia memberi Basman Boli beberapa koin emas untuk membeli furnitur dan bunga untuk menghiasi mansion. Wong Xiaolong bermaksud untuk tinggal dan berlatih di sini begitu akademi dimulai. Rumah Tian Xuan lebih dekat ke akademi dan murid akademi diizinkan untuk tinggal di luar asrama. Setelah menyelesaikan masalah mansion, Wong Xiaolong kembali ke Mars Hall Mansion bersama Fei Hao dan 2 penjaga. Apa? Guru Cosmic Star Academy berani menyerang tuan muda saat kembali ke Mars Hall Mansion? Kedua penjaga dengan cepat melaporkan apa yang terjadi hari ini di akademi kepada Mars Hall Hao Tian. Mendengarkan laporan bawahannya, raungan marah Mars Hall Hao Tian mengguncang seluruh Mars Hall Mansion.